Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ariananda Apriansyah dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah ekonomi teknik tentang bunga majemuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah alat untuk menganalisa dan membantu pemecahan suatu permasalahan ekonomis yang dihadapi oleh ahli teknik dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi ekonomi teknik itu sangat penting dalam dunia industri khususnya, supaya agar kita bisa membantu memecahkan suatu permasalahan. Misalkan ada mesin atau spare part yang harus diganti, itu kita harus diganti atau diservis atau di maintenance begitu. Kita lanjut. Apa yang ekonomi teknik diperlukan? Keterbatasan dari sumber daya manusia, material, uang, mesin, kesempatan, dan lain-lain membuat munculnya berbagai alternatif. Berbagai alternatif tersebut memerlukan suatu perhitungan ekonomi dan proses analisa teknik agar memperoleh pilihan yang terbaik untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul. Layaknya kita membandingkan berbagai alternatif rancangan, membuat keputusan dalam investasi modal, mengevaluasi kesempatan finansial, dan lainnya. Konsekuensi terhadap hasil keputusan biasanya berdampak jauh ke masa yang akan datang, yang konsekuensinya itu tidak bisa diketahui secara pasti, merupakan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kita lanjut. Kita masuk ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah salah satu jenis dari dua skema perhitungan bunga pinjaman. Bunga pinjaman sendiri dapat dihitung berdasarkan skema bunga tunggal dan bunga majemuk. Sederhananya, jika bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pinjaman di awal, maka bunga majemuk dihitung berdasar jumlah pinjaman awal dan akumulasi dari bunga pinjaman. Istilah lainnya adalah bunga yang berbunga. Sini ada rumusnya bunga majemuk, yaitu Fn sama dengan P 1 ditambah I pangkat N, di mana Fn itu nilai masa datang, P itu nilai sekarang, I itu bunga per tahun, N itu jumlah tahunan. Kita masuk ke contoh soal. Sini ada contoh soal. Jika Ibu Santi mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta ya, dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun dimajemukkan, berapakah nilai total deposito Ibu Santi pada akhir tahun ke-6? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Coba kita lihat penyelesaian. Kita harus tahu dulu, diketahui P itu tadi 5 juta, I itu berarti tingkat bunga yang berlaku yang 10% per tahun. N itu sama dengan F, tahun ke-6 ya, pada tahun ke-6. Kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, yaitu 5 juta 1 ditambah 0,10 pangkat 6. Kita turun ke bawah, yaitu 5 juta dalam kurung 1,10 pangkat 6, yaitu hasilnya 8 juta 857.85 rupiah. Kita lanjut, yaitu keuntungan bunga majemuk. Yang pertama, meningkatkan investasi. Karena bunga bergulung memiliki kemampuan untuk melipat gandakan modal awal, maka banyak orang akan tertarik untuk melakukan penanaman modal. Tenor yang diambil juga biasanya lebih panjang karena semakin lama investasi, maka keuntungan akan semakin banyak karena hasil dari bunga yang bertambah. Yang kedua yaitu mengurangi resiko inflasi dan penurunan daya beli. Dengan menggunakan bunga berlipat,
maka investor akan berlomba untuk menanamkan uang mereka. Hal ini menyebabkan uang yang beredar di masyarakat berkurang sehingga mengurangi inflasi. Dengan demikian, harga di pasar bisa dikontrol sebab daya beli masyarakat masih bisa terjaga karena tidak adanya kenaikan harga. Keuntungan yang ketiga yaitu menghapus surat utang dan obligasi. Setiap usaha pasti memiliki utang untuk membantu jalannya operasional. Untuk menutup surat utang tersebut, perusahaan harus mendapatkan keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan investasi dengan bunga majemuk. Kekurangan bunga majemuk yaitu yang pertama, nilai investasi bisa berubah. Nilai investasi bisa berubah ketika menanam modal saat sedang inflasi atau seiring perjalannya terjadi inflasi, maka nilai bisa berubah seiring kebijakan yang pasti akan diambil pemerintah guna melindungi sektor ekonomi. Yang kedua itu pendapatan dari investasi bisa mengecil walau bunga majemuk mendatangkan keuntungan, namun tetap masih ada pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar pendapatan, maka pajak yang harus diserahkan pun akan semakin banyak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.